Ojo kemudian 17 Agustus, wah merdeka, merdeka, bungane merdeka tok, tapi negerinya korupsi di negerinya sendiri. Maksiat dikembangkan di negerinya, wah nangis Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana umat Islam untuk menghargai perjuangan-perjuangan mereka? Doakan mereka. Kita pada malam hari ini insya Allah akan bacakan kalimah thayyibah yang kita khususkan untuk para pejuang dari kaum muslimin dan muslimat. Allahumma, ini akan membahagiakan hati mereka. Lalu kemudian kita isi kemerdekaan yang telah mereka rintis, karena mereka itu para jamaah terkadang mereka itu memperjuangkan dengan nyawa mereka, dengan darah mereka, dengan kucuran air mata mereka, keringat yang sangat luar biasa. Itu semuanya mereka kadang tidak mendapati nikmatnya angin segar kemerdekaan. Banyak di antara mereka yang berjuang lalu tumbang sebelum diumumkan kemerdekaan. Tapi semua kemerdekaan ini juga adalah andil mereka. Ada yang mengalami angin segar daripada kemerdekaan, akan tetapi belum lama, belum sejahtera, lalu mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibarat orang menanam pohon kelapa yang tidak pernah memikirkan apakah saya harus bisa mengambil buah kelapanya atau tidak, tapi tidak berhenti menanam. Saat ini sampai niku lek mangan degan es degan nang pinggir dalan ngoten nika. Nggih. Sampeyan ngombe, tahu nggak kelingan sopo ki sing nandur? Hah? Apakah sampeyan nandur? Apakah bapake sampeyan sing nandur? Bukan, kadang itu sing nandur iku mbah-mbah kawula panjenengan. Nggih napa mboten? Apakah mereka itu setelah nanam itu lalu kemudian panen? Tidak. Apakah kemudian itu untuk kebahagiaan mereka? Bukan. Itu untuk kebahagiaan generasi setelah mereka. Maka pandai-pandailah untuk bersyukur kepada Allah dan mensyukuri daripada perjuangan-perjuangan mereka. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak syukur kepada para pejuang, pada manusia yang ikut berjuang, tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banggakan isi kemerdekaan, bukan hanya menjadi penikmat kemerdekaan, tapi ikut turut andil mengisi makna kemerdekaan ini apa? Diisi. Nggih. Ojo kemudian 17 Agustus, wah merdeka, merdeka, bungane merdeka tok, tapi negerinya korupsi di negerinya sendiri. Nggih. Maksiat dikembangkan di negerinya, wah nangis Pak. Kan mereka tahu nggak kira-kira perbuatan anak bangsa seterusnya penerusnya, tahu nggak ya? Tahu apa enggak? Tahu. Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kan sudah menjelaskan. Kenapa? Dalam ayat Al-Quran itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramal, nanti Allah akan melihat daripada amal kalian. Betul nggih? Siapa yang melihat lagi? Wa rasuluhu. Rasulnya juga melihat. Wal mu'minun. Para salaf pendahulu kita juga melihat bagaimana anak bangsa ini. Sedih Pak kalau ada orang kemudian mengatakan saya bersyukur kepada Allah, tulisannya HUT Republik Indonesia, tasakuran HUT Republik Indonesia, ngundangi orkes muda. Loh iki Mbah Hasyim Asy'ari yang berjuang nih, yang memperjuangkan para habaib pendahulu kawula panjenengan. Nah terus dikei ngeten niki, terus dikirim nang mriko. Jarene apa syukuran. Wah. Yo anak putu kurang ajar sing modern ngeten. Nggih ngapa mboten niki? Maka jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Gelo Pak. Gelak nih para pejuang. Melihat apa yang dilakukan oleh para penerusnya niki. Gusti Allah akan bisa memungkinkan mencabut daripada kenikmatan kemerdekaan. Setelah Allah menyebutkan bagaimana tentang Fir'aun dan juga bala tentaranya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa alasan Allah? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu semua sebabnya kenapa kok Allah cabut kenikmatan, cabut kekuasaan, cabut apapun yang indah di dalam satu kaum sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi annallah lam yakum mughayyiran, sejatinya Allah tidak merubah. Bukan mughayyir, Allah tidak merubah. Ni'matan an'amaha ala qaumin, Allah terus pelit ngoten boten. Yang dikasih nikmat kepada satu kaum tidak dirubah oleh Allah, dikekalkan sakarepmu pek-peken nikmati. Kapan merubahnya? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ketika mereka sudah mencoba merubah sendiri dari apa yang menjadi nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad dalam Nashaihu Diniyah mengatakan aitarukus syukur, ketika mereka itu meninggalkan syukur, atau ketika mereka itu mengaku bersyukur tapi tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngakuni syukur, wah lek syukur niku masya Allah bengok-bengok orang yang pisan tok, bengok-bengok, wah bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan, gembar-gembor bersyukur tok. Tapi kemudian tidak diisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kemudian merealisasikan syukurnya dengan mekal-mekal, dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Awakmu sing rubah nikmat itu. Allah enggak pengen rubah, awakmu rubah. Artinya apa? Kan selama ini banyak orkes, banyak maksiat, banyak ini, tapi kemudian tetap kita merdeka statusnya. Ya, status Anda merdeka, tapi Anda pada hakikatnya bisa jadi tidak merdeka di negeri Anda. Artinya apa? Ya, menjadi kacung di negeri sendiri. Merdeka awakmu. Hasil kekayaan alam Indonesia yang menguasai oleh orang luar, dikuasai orang luar. Antara kita nggak ono apa-apa nih. Semua kekayaannya asing, lawakmu babune. Loh, ini apa merdeka? Status merdeka, tapi hakikat kemerdekaan Allah cabut. Kenapa? Kita tidak pintar bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah kasih kemerdekaan yang hakiki kepada kita semuanya.